Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kultus Roh Suci. Yuho menyipit. Itu memang mereka. Kultus Roh Suci ada di sini untuk bersaing. Kuroshoya, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu denganmu di turnamen? Siapa? Wanita di depannya. Kemampuannya sangat aneh, namun Yu Hao merasakan distorsi samar-samar yang akrab karena suatu alasan. Tulo Zhangpeng berhenti di jalurnya. Tepat saat dia akan menuju pergola, dia berbalik dan menghadapi Yu Hao. Yu Hao dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya. Meskipun kultivasi spiritualnya besar, kultivasi kekuatan jiwanya masih terbatas. Karena Zhang Peng adalah seorang dolo transcendent, pasti dia punya banyak cara untuk berurusan dengan Yu Hao. Zhang Peng mengamati dia dengan tatapan dingin sebelum dia memimpin orang-orang berpakaian hitam ke arah pergola. Yu Hao melihat beberapa wajah yang akrab. Setelah itu, ada tim Akademi Nasional Starlo yang dipimpin oleh Putri Ciu Ciu, serta selanjutnya ada tim dengan Mo Sui dan Wena. Mereka tampaknya tidak berasal dari akademi manapun, dari Kekaisaran Tianhun. Dari seragam mereka tampaknya lebih mungkin berasal dari sekte. Mo Feiyun adalah orang yang memimpin tim, namun dolo transcendent yang telah muncul pada hari sebelumnya tidak terlihat. Terlepas dari beberapa tim ini, ada banyak wajah asing, terutama sekte-sekte yang telah keluar dari berbagai kerajaan lain di benua ini. Yu Hao tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dia hanya bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati dan memastikan kultivasi mereka. Lihat, apa itu? Suara Jiang Nanan menarik perhatian Yu Hao. Sebuah kompi pasukan khusus berjalan dengan cepat dari utara panggung utama. Para prajurit ini mengenakan jubah prajurit emas, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Dengan visi Yu Hao, dia bahkan bisa membaca ekspresi mereka dengan jelas. Penjaga berpakaian emas ini semuanya berusia setidaknya 30 tahun. Mereka semua menahan ekspresi, tetapi ada kekuatan jiwa yang datang darinya. Ada sekitar 500 dari mereka, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara saat matahari menyinari mereka. Mereka berkilau dan hampir menyilaukan. Para prajurit ini dengan cepat bubar ketika mereka mencapai kaki panggung utama dan mengelilingi seluruh panggung. Sekitar 50 dari mereka berdiri di posisi tanpa bergerak. Saat suara dentang logam terdengar, mereka mengacungkan meriam jiwa dan mengarahkan meriam keluar. Sisa prajurit juga melepaskan berbagai jenis alat jiwa dan memasuki formasi aneh. Setidaknya sebelum meriam berat menarik perhatian Yu Hao, dia bisa mengatakan bahwa itu setidaknya adalah alat jiwa kelas 7. Hecha itu memberitahu semua orang. Divisi teknik Kekaisaran Ryu ini adalah salah satu kekuatan inti sejati dari Kekaisaran Ryu. Oh, ada berapa dari mereka? Secara kedua, Yu Hao tiba-tiba teringat akan identitas Hecha itu. Dia melihat ke arah Hecha itu sekarang. Hecha itu juga menatap balik padanya. Dia tampak tidak sederhana. Seperti sebelumnya lagi, matanya berkedip dengan cahaya yang bersinar. Hanya ada 1000 orang di divisi ini. Setengah dari mereka ada di sini sekarang. Mereka semua setidaknya adalah instruktur jiwa kelas 5, dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Pemimpin mereka adalah instruktur jiwa kelas 9 dan hanya menerima perintah dari kaisar langsung. Mereka adalah kartu traf dari semua kartu traf. Pentingnya mereka untuk keluarga kekaisaran hanya kalah dengan kuil suci. Bukankah kaisar sakit parah? Apakah dia sudah pulih? Yu Hao tertegun. Pada titik ini, sekelompok orang tiba dengan kereta. Mereka dikawal oleh divisi teknik jiwa dengan kereta dan kuda ke panggung utama.
ada seorang pemuda tampan di kursi roda. Itu dia. Yu Hao terpana melihat bahwa bukan kaisar yang keluar dari kereta. Itu adalah putra mahkota Su Tianran. Hanya kaisar yang bisa duduk di kereta seperti itu. Karena Su Tianran berani duduk di kereta ini. Semua orang tahu apa artinya. Setelah ini, Yu Hao memusatkan perhatiannya lagi. Dia melihat bahwa orang yang mendorong kursi rodanya adalah Jusi. Jusi masih secantik dulu. Kulitnya bahkan lebih halus sekarang dibandingkan sebelumnya. Matanya yang cantik memiliki penampilan yang lebih bermartabat. Dan dia sangat anggun seperti seorang ratu. Ada satu orang berjalan di samping Jusi. Dia adalah Jing Hongchen. Dia adalah instruksi jiwa kelas 9 yang sangat kuat yang memegang status terhormat di Kekaisaran Ryu. Salam untuk Pangeran Bupati dan Bupati. Selain divisi teknik jiwa, semua pejabat yang hadir berlutut dan menyambut Su Tianran. Bupati, sepertinya Kaisar Kekaisaran Ryu belum mati. Bupati Jusi, dia sebenarnya... Emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati Yu Hao dan membuatnya sesak nafas. Dia telah menikah dengannya dan menjadi istrinya yang sah. Jusi, mengapa kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam? Sebuah tangan yang halus dan lembut meraih bahu Yu Hao. Yu Hao berbalik dan melihat mata Wang Dong'er yang bening dan biru pucat. Aku baik-baik saja. Yu Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wang Dong'er tersenyum dan berkata, sangat menyenangkan bahwa kamu baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan kanan Yu Hao. Kesedihan Yu Hao sedikit hilang ketika dia merasakan telapak tangan lembut Wang Dong'er. Mungkin ini bukan cinta antara dia dan Jusi, tapi mereka jelas lebih dari teman biasa. Dia pasti akan senang untuk Jusi jika dia bisa menemukan pasangan yang baik. Namun, apakah dia akan senang dengan seseorang seperti Su Tianran? Su Tianran adalah orang yang agresif. Begitu dia memerintah Kekaisaran Ryu, perang mungkin akan benar-benar segera datang. Saat ini Yu Hao memikirkan apa yang dikatakan oleh Jusi sebelumnya. Jika ada hari di mana mereka bertemu di medan perang. Saat Yu Hao memikirkan banyak hal, Jusi sudah mendorong Su Tianran ke lift jiwa. Jing Hongchen dan 4 tetua mengikutinya ke dalam lift. Ketika lift naik, semua orang bisa melihat Bupati. Sorakan mereka mulai bergema. Putra mahkota ini sebenarnya mampu memenangkan hati rakyat. Para pejabat, mereka menggunakan tangga ke satu sisi panggung utama untuk naik. Kedatangan Su Tianran juga berarti bahwa turnamen akan segera dimulai. Jusi mendorong Su Tianran ke tengah panggung utama. Dia tidak duduk, tetapi berdiri di sampingnya. Karena dia tidak duduk, para petugas yang terengah-engah setelah menaiki tangga juga tidak berani duduk dan hanya bisa tetap berdiri. Su Tianran mengangguk pada Jusi yang kemudian perlahan berjalan maju ke arah jiwa yang menguatkan suara. Namun, sebelum Jusi berbicara, suara lain terdengar. Diam! Suara rendah terdengar dan penindasan yang kuat memenuhi seluruh tempat. Setelah suara itu terdengar, semua orang merasa bahwa semua yang ada di depan mereka telah menjadi gelap. Bahkan nafas mereka dipercepat. Setiap keributan menghilang setelah berbicara. Seluruh tempat turnamen langsung sunyi ke titik di mana bahkan pin yang terjatuh akan terdengar. Kemampuan apa yang dimilikinya? Bagaimana dia bisa melakukan penindasan yang begitu mengerikan? Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meneror lebih dari 100.000 orang. Apakah ini benar-benar dapat dicapai oleh seorang master jiwa? Yu Hao ngeri dan dia berkata hampir seketika, "Hah, naga suci kegelapan. Kaisar Naga Doululong Xiaoyao." Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan suara itu, tetapi Yu Hao sangat akrab dengannya. Itu terdengar tua namun dipenuhi dengan kekuatan. Pemilik suara ini adalah orang yang telah mencegatnya saat itu dan membuat Penatua Asuhan ketakutan. Dia adalah Kaisar Naga Doululong Xiaoyao, peringkat 99 limit Doulo, dan satu-satunya yang tersisa dari naga suci kembar hitam putih.
dia sebenarnya di sini dan secara pribadi berkunjung untuk meningkatkan kekaisaran Ryu. Yu Hao sekarang yakin bahwa kultus roh suci dan kekaisaran Ryu sangat dekat satu sama lain. Jushi berdehem pada saat ini. Suaranya beresonansi melalui alat jiwa yang menguatkan suara dan semua orang mendengarkannya. Jika suara Long Xiaoyao menunjukkan kekuatannya, suara Jushi adalah demonstrasi teknologi mutakhir dari kekaisaran Ryu. Warga kekaisaran Ryu dan tamu-tamu terhormat dari jauh, aku di sini untuk menyambut Anda semua atas nama Pangeran Bupati. Pada saat yang sama, aku mengumumkan atas namanya bahwa turnamen elit Master Jiwa Muda telah resmi dimulai. Pidatonya sangat singkat. Dia tidak mengoceh tentang hal-hal yang berlebihan. Ini adalah gaya Su Tianran. Semuanya tentang kemampuan seseorang baginya. Berbicara lebih banyak hanyalah buang-buang waktu. Hidup sang pangeran bupati. Warga kekaisaran Ryu berlutut ke arah Su Tianran. Kemungkinan penerus kaisar saat ini. Su Tianran terus memakai senyum di wajahnya saat dia duduk di kursi rodanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Jushi. Jushi meletakkan tangan kanannya di telapak tangannya sebelum dia duduk di sampingnya. Su Tianran menepuk tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dengan tenang pada panggung turnamen di bawah. Pejabat terkasihku, duduklah, kata Su Tianran dengan tenang. Orang yang duduk di sisi lain Su Tianran bukan Jing Hongchen. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam panjang dengan lengan emas. Orang ini tanpa ekspresi dan wajahnya pucat. Yang aneh adalah sepertinya ada lapisan kabur di sekitar wajahnya. Dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jing Hongchen sedang duduk di sisi lain Jushi. Saat ini, aturan dan pengaturan turnamen dibacakan. Setelah pembacaan selesai, seorang penatua berjalan ke alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata dengan keras, pertempuran pertama babak pendahuluan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu melawan Sekte Pemburu Naga. Para anggota kedua tim, silahkan lanjutkan ke ruang tunggu. Ruang tunggu adalah daerah khusus di depan pergola. 7 kursi ditempatkan di setiap sisi dan 2 baris kursi dipisahkan oleh jarak horizontal 20 meter. Yu Hao mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak heran, Strik diberi tempat kosong. Ini disengaja. Menurut aturan turnamen, pertarungan pertama harus melibatkan pemegang gelar saat ini. Karena Strik diberikan tempat kosong, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu akan menggantikan tempat mereka karena mereka adalah runner-up dari turnamen sebelumnya. Ini tidak dilakukan lagi. Trik yang dimainkan oleh Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Segera Yu Hao melihat seseorang yang dikenalinya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ada di depan. Dan di belakang mereka ada 5 Master Jiwa Muda yang belum pernah dilihatnya. Mereka langsung memasuki area tunggu. Sekte Pemburu Naga yang malang juga mengirim 7 anggota ke ruang tunggu, namun Yu Hao terkejut bahwa 7 anggota dari Sekte Pemburu Naga sangat percaya diri. Mereka tidak takut karena lawan mereka adalah runner-up di turnamen sebelumnya. Mereka cukup mengesankan. Namun Yu Hao tidak tahu bahwa sebagian besar sekte tidak memandang akademi bagaimanapun. Instruktur dan siswa di akademi dibatasi oleh waktu. Terlepas dari beberapa kasus khusus, para siswa dari akademi dan murid dari sekte sangat berbeda. Seorang murid tetap berada di sekte mereka selama hidupnya. Bagi sebagian besar sekte dengan sejarah dan warisan yang kaya, mereka memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Sekte Pemburu Naga adalah sekte yang memiliki warisan lebih dari 10.000 tahun. Mereka datang dari Kekaisaran Tianhun dan mereka merupakan sekte master jiwa tradisional. Mereka mendiskriminasi alat jiwa dan mencaci maki tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Mereka tidak berpikir mereka akan kalah. Wasit, silakan masuk panggung. Pesaing pertama untuk masing-masing pihak, silakan memasuki panggung juga. Sesepuh yang menjadi pembawa acara menginstruksikan mereka. Wasit berusia lebih dari 50 tahun, mustahil untuk mengatakan kultivasinya sebelum ia melepaskan jiwa bela dirinya. Pesaing pertama dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu adalah Meng Hongchen. Dia adalah satu-satunya tim yang lebih rendah dari
Xiao Hongchen, dan yang pertama berkompetisi. Ini menunjukkan betapa Akademi Teknik Kekaisaran Liu ingin memenangkan pertempuran pertama. Ini bukan hanya tentang kemenangan, itu menyangkut wajah Kekaisaran Liu. Seorang pria muda dari Sekte Pemburu Naga adalah yang pertama bersaing. Dia memiliki penampilan yang agak istimewa. Pada titik ini para penonton mempertahankan kesunyian mereka. Mereka belum pulih dari penindasan Kaisar Naga Daulo. Dalam babak penyisian individu ini, aku akan memutuskan siapa pemenangnya. Begitu salah satu dari kalian kehilangan kekuatan bertarung atau mengakui kekalahan, kalian tidak harus membahayakan lawan kalian. Paham? Wasit menginstruksikan kedua belah pihak. Ya, pemuda yang mewakili Sekte Pemburu Naga muncul penuh energi. Setelah setuju kata-kata wasit, dia berbalik dan berjalan ke sisinya sendiri. Dia bahkan tidak melakukan perkenalan diri. Menurut aturan, kedua belah pihak harus berjarak 100 meter dari satu sama lain sebelum pertarungan dimulai. Ini lebih adil bagi beberapa master jiwa dan insur jiwa yang terampil dalam serangan jarak jauh. Meng Hongchen telah mengalami transformasi hebat dan menjadi seorang wanita atau gadis yang mengesankan. Sosok rampingnya proporsional dan dia sangat menawan. Meskipun dia tidak seperti Wang Dong atau Jiang Nanan, dia masihlah cantik. Namun pihak lain bahkan tidak meliriknya. Sebelum berjalan pergi, Meng Hongchen sangat tidak senang dengan sikapnya dan tatapan ganas melintas di matanya. Dia mendengus dan berbalik ke sisi lain panggung. Segera, kedua belah pihak berada di posisi. Wasit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Pertempuran pertama, turnamen elit benua dimulai. Ada ledakan yang beresonansi dari kaki pemuda. Lantai logam yang keras itu penyok saat dia melompat keluar. Tubuhnya meledak ke arah Meng Hongchen seperti peluru meriam yang ditembakkan. Meskipun dia tampak memandang rendah Meng Hongchen, dia tidak benar-benar meremehkannya. Ketika seorang master jiwa bertarung melawan seorang insur jiwa, penting untuk menutup celah cerak mereka. Cincin jiwanya menyala ketika dia meledak ke depan. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang master jiwa tipe serangan dari kekuatan yang dia lepaskan. Semburan kekuatan yang tiba-tiba memungkinkan kultivasinya untuk menyaingi seorang master jiwa tipe kelincahan. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Kombinasi terbaik menyala di tubuh pemuda ini. Dalam turnamen ini, seorang master jiwa 5 cincin dianggap cukup kuat. Hanya ada beberapa master jiwa 6 cincin dan insur jiwa dari beberapa akademi yang luar biasa. Sekte Pemburu Naga tidak memiliki kedudukan tinggi, tetapi mereka mengirim Raja Roh 5 cincin sejak awal. Ini menunjukkan betapa sulitnya fondasi mereka. Ekspresi banyak pemimpin dari berbagai akademi berubah ketika mereka melihat ini. Meng Hongchen tidak bergegas maju dan bahkan tidak mengambil alat jiwa yang selalu dia gunakan. Dia berjalan maju dengan santai dan hanya lingkaran cahaya biru es perlahan menyebar dari kakinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam perlahan-lahan bangkit dan menyebabkan anggota tim Sekte Pemburu Naga mengalami perubahan pada ekspresi mereka karena sekte tidak diizinkan untuk berkompetisi di turnamen sebelumnya, dan setiap edisi terbisa 5 tahun. Sekte Pemburu Naga hanya tahu sedikit tentang tim Akademi Teknik Kekaisaran Liu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kalah. Namun mereka merasa tertekan ketika melihat cincin jiwa Meng Hongchen. 6 cincin jiwa kombinasi terbaik. Apakah itu bahkan mungkin untuk seorang insur jiwa? Ada batas usia 20 tahun. Pemuda sudah mencapai Meng Hongchen. Dia adalah anggota terkuat kedua dari tim Sekte Pemburu Naga. Selanjutnya, gaya bertarungnya adalah bahwa ia tidak akan pernah mundur. Bahkan ketika dia melihat 6 cincin jiwa Meng Hongchen, dia tidak takut. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala. Pemuda itu mengeluarkan rintihan bernada rendah dan tubuhnya yang kekar tiba-tiba meledak. Itu adalah skill jiwa pertamanya, kekuatan banteng barbar. Jiwa bela dari pemuda ini adalah banteng barbar. Itu adalah salah satu dari jiwa bela dari tipe banteng peringkat atas. Matanya berubah menjadi merah darah. 2 garis cahaya berdarah keluar dari matanya langsung ke arah Meng Hongchen. Meng Hongchen terkejut. Meng Hongchen bergidik di dalam hatinya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampaknya melambat. Bahkan ada keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu datang dari cincin jiwa ketiganya, Silau Banteng Barbar. Pemuda itu telah mengunci lawannya,
memungkinkan dia untuk melacaknya meskipun dia mencoba menghindari serangannya. Pada saat yang sama, dia memperlambat kecepatannya untuk menghindar. Namun dia merasakan hawa dingin ketika dia menghambur ke daerah biru sedingin es. Dia benar-benar menggigil dan sedikit melambat. Pada titik ini, dia sudah sangat dekat dengan Meng Hongchen. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Dan dengan demikian, ia langsung melesat ke Meng Hongchen. Meng Hongchen tersenyum ke arahnya dan meniup dengan lembut ke arahnya. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala bersamaan, menyebabkan permukaan es yang harus di bawah kakinya memanjang. Dua Meng Hongchen muncul di permukaan. Tatapan banteng barbar berubah mengunci kedua sosok itu, tetapi efeknya langsung hilang. Dia tertegun. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen, refleksi es. Sosok yang dipantulkannya tampak persis seperti dia, melalui berbagai refleksi. Rasa dingin lain yang kuat sekarang menelan tubuh pemuda itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.